sakit, akhirnya keluar obat berobat. Ya kayak gitu misalnya. Atau misalnya kendaraan kita rusak, keluar lagi servis kayak gitu. Contoh, makanya dengan sedekah itu Allah akan mencegah keburukan-keburukan dari kita. Atau kehilangan barang tadi, yang kedua. Kenapa kehilangan barang? Ya karena jarang sedekah. Makanya Allah ambil akhirnya. Truk hilang. Ya Allah alam, itu salah satu nasihat guru saya dulu ketika saya dulu pernah sering juga kehilangan barang. Kamu sedekah nggak? Oh jarang. Oh pantas, makanya budayakan entah 1.000 sehari, 500, artinya intinya ada sehari itu sedekah walaupun kecil, nanti ditingkatkan lagi. Maka yakin sedekah itu akan memelihara harta kita, sedekah itu akan menjauhkan kita dari musibah dan penyakit, dan sedekah itu akan memberikan, Allah akan memberikan ganti dari sedekah itu dengan yang lebih baik ya dunia maupun akhirat insyaallah. Kemudian yang ketiga, kalau kita disakiti, dizalimi, difitnah, maka yakinlah satu ya, kita sangka baik dulu ya kepada orang lain. Oh mungkin orang ini lagi ada masalah dan seterusnya, dan kita maafkan saja karena dia manusia ya seperti kita juga terkadang bisa berbuat salah ya, maafkan saja ya, tak ada gunanya kalau Anda tak memaafkan. Ingat firman Allah Ta'ala, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atan mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi innallaha la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa yang memaafkan kada membalas, tidak membalas dan justru berbuat baik, maka pahala atas Allah bagi dia. Nah, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang zalim. Jadi kita maafkan saja, insya Allah Allah akan berikan pahala ya kepada kita. Kayak gini, ingat, tak ada yang pernah bisa sakiti hati kita sebenarnya kecuali diri kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini, kenapa kita sering sakit hati itu bukan karena orang lain sebenarnya. Sakit hati itu adalah karena kita tidak mau memaafkan orang lain. Ini pentingnya. Saya diajari guru saya seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya siapapun tak ada yang bisa melukai hati kita. Yang sering melukai hati kita adalah kita sendiri yang menggores luka di hati. Dengan cara apa? Tidak mau memaafkan orang lain. Makanya maafkan saja, siapapun dia maafkan. Kenapa ada orang punya luka di hati, sakit hati sama orang lain? Bukan orang itu masalahnya. Masalahnya dia sendiri. Kenapa? Tidak mau memaafkan orang lain, makanya dendam. Akhirnya luka hati yang berkepanjangan itu nggak akan bisa, susah dihapus. Kenapa? Kuncinya tidak mau memaafkan. Makanya memaafkan itu penting. Makanya Rasulullah itu adalah orang yang paling bersih hatinya, tidak ada sakit hatinya. Kenapa? Beliau selalu memaafkan siapapun. Hindun dimaafkan Rasulullah, bahkan padahal Hindun itu membunuh membayar orang yang membunuh pamannya Rasulullah Hamzah radhiyallahu anhu. Tapi ketika masuk Islam dimaafkan Rasulullah, nggak dihukum, masuk Islam dia. Dan seterusnya ya, termasuk penduduk kota Taif. Nanti saya ceritakan sedikit ya. Jadi luar biasa kayak gitu ya. Ya Rasulullah mengajarkan pada kita, benarnya kita itu tidak ada yang bisa menyakiti kita kecuali diri kita sendiri. Makanya yang sering menyakiti diri kita sendiri adalah perilaku kita yang tidak mau memaafkan orang lain. Makanya maafkan siapapun yang salah dengan kita, sehingga insya Allah hati kita tidak akan ada pernah luka, tidak akan ada pernah sakit hati. Ya, hati itu, hidup tuh tenang rasanya. Ya, beda sama orang yang nyimpan dendam, ketemu dia, oh nggak pengen, kenapa ada si dia, kita sakit hati dengan dia. Ada di acara mana kita pulang, dia enak makan kayak gitu. Ya jangan sampai kayak gitu, akhirnya kita yang menderita. Kita yang malam-malam nggak bisa tidur karena stres. Oh, ada yang di hati ini sakit, dia tidurnya enak. Nah jangan sampai kayak gitu. Ya rugi jadi orang kayak gitu ya. Nah yang keempat, bagaimana kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah ini kadang-kadang jadi masalah juga. Nah cara terapinya adalah, ingat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Rasulullah pernah bersabda, sungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya dia bersabar, maka akan aku gantikan dengan surga, ya, dan seterusnya, ya. Artinya bahkan dalam riwayat yang lain juga Allah ambil kekasihnya, artinya meninggal dunia, entah orang tua, keluarganya yang dia cintai, kalau dia sabar Allah ganti dengan surga. Nah, kita pengen misalnya tubuh kita ini normal saja, tiba-tiba Allah butakan misalnya, ya, mudah-mudahan tidak, ya, kemudian tiba-tiba kakinya pincang, tiba-tiba kecelakaan dan seterusnya. Ini kan tidak sesuai dengan keinginan. Atau misalnya kita ingin keluarga utuh, tiba-tiba ada yang meninggal dan seterusnya. Kita ingin kerja di sini, tiba-tiba nggak diterima. Kita ingin kuliah di sini, tiba-tiba nggak diterima. Kita ingin dan seterusnya. Kita tuh banyak keinginan, tapi kadang-kadang keinginan tuh nggak terwujud, nggak sesuai yang kita harapkan. Dan itu sering sekali dalam hidup ini. Makanya kalau kita nggak bisa mengatasi ini, kita akan stres terus. Nah, kita harus sadar, ya, satu hal, firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini penting. Boleh jadi kata Allah, kamu itu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu itu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu itu nggak tahu apa, kata Allah. Artinya apa? Ketika Allah menetapkan ini, yakin Allah tuh sudah menetapkan terbaik, meskipun itu di luar keinginan kita. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Yang paling baik adalah keinginan Allah. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Yang terbaik adalah kehendak Allah. Karena Allah ini menciptakan kita, Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Maka percayakan kepada Allah bahwasanya kehendak Allah jauh lebih baik daripada kehendak kita. Meskipun itu bertentangan dengan kehendak kita. Yakin, oh berarti kehendak kita ini tidak baik, berarti kehendak Allah yang terbaik. Ya sudah, terima saja, ikhlas saja, dan yakin meskipun yang terjadi ini tidak baik menurut penilaian kita, yakin ini yang terbaik. Seperti itu. Ya, kita pengen nikah dengan si A, tiba-tiba dengan si B, nggak jadi dengan si A. Ya, berarti kata Allah si A ini nggak baik, yang baik itu si B untuk kamu. Nih kayak gitu contoh. Kayaknya berat, ya. Cuma kalau dengan keimanan bahwasanya Allah itu Al-Hakim, Allah Maha bijaksana keputusannya, dan Allah adalah pencipta kita, dan pencipta kita pun yang Maha tahu terbaik untuk kita, maka percayakan keputusan apapun yang terjadi itu kepada Allah. Kita boleh punya rencana, kita boleh punya plan, kita boleh punya keinginan, silahkan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi yakinlah yang terjadi itu belum tentu yang kita inginkan. Makanya kata Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar, ini perkataannya sangat bagus sekali, ya. Kata beliau, tidak penting yang kita inginkan terjadi, yang terpenting itulah yang Allah inginkan terjadi. Karena yang kita inginkan terjadi belum tentu baik untuk kita. Karena kita jahil, kita nggak tahu yang terbaik untuk kita itu apa. Nah, sedangkan Allah itu Maha tahu yang terbaik untuk kita. Nah, dalam poinnya, ya, jadi tak penting yang Allah inginkan terjadi, yang penting adalah tak penting yang kita inginkan terjadi, yang terpenting yang Allah inginkan terjadi. Karena yang kita inginkan terjadi belum tentu baik untuk kita, sedangkan yang Allah inginkan terjadi dan yang sudah terjadi, meskipun tidak sesuai keinginan kita, itulah yang terbaik untuk kita. Karena Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Dan kenapa? Karena Allah menciptakan kita. Kayak gitu. Nah, ingat juga ketika bagaimana teladan kita Rasulullah SAW itu berdakwah kota Taif. Kita lihat bagaimana sikap penduduk kota Taif dan bagaimana sikap Rasulullah ketika Rasulullah datang ke sana, padahal dalam keadaan sedih, ya, amul huzan, ya, tahun kesedihan, meninggal istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, meninggal paman beliau yang selama ini melindungi beliau, ya. Itu sedihnya luar biasa, ya. Kemudian datang ke Taif berharap kerabat beliau di sana itu mau menolong dakwah beliau. Apa yang terjadi? Beliau sudah menyampaikan yang terbaik, ternyata perlakuan mereka justru sangat buruk,
ya sudah dikata-katain, apa tidak ada orang selain engkau yang diutus jadi rasul. Coba Anda bayangkan, orang semulia beliau dikatakan seperti itu dengan perlakuan yang sangat buruk, sikap yang sangat buruk. Kemudian disuruh orang-orang, anak-anak, kemudian penduduk Taif sebagiannya melempari beliau dengan batu, bahkan mohon maaf ya, sampai kaki beliau itu berdarah. Coba Anda bayangkan, padahal baru hati ini bersedih, kemudian diperlakukan dengan hina, dikatakan seperti itu penolakannya, kemudian dilempari dengan batu sampai beliau berdarah. Itu sakit, itu luar biasa gitu ya. Sampai beliau tuh keluar dari dalam keadaan terusir, Anda bayangkan, dan sangat dihinakan penduduk kota Taif. Tapi beliau tetap mulia, insya Allah. Yang membuat kita mulia tidak tuh bukan sikap orang, tapi bagaimana sikap kita terhadap hinaan tersebut. Jadi kayak gini, akhirnya ditawarinlah Rasulullah dua malaikat gitu ya, yang disuruh Allah Ta'ala menawarkan kepada Rasulullah, ini ada dua buah gunung, bagaimana kalau kami hancurkan saja kota Taif ini dengan gunung tersebut, kami angkat. Apa kata Rasulullah? Jangan, mereka itu tidak tahu. Bahkan Rasulullah mendoakan, ya Allah ampuni mereka. Bahkan Rasulullah mendoakan, ya Allah mudah-mudahan dari keturunan mereka itu lahir orang-orang yang beriman kepada Engkau. Coba Anda bayangkan. Satu, Rasulullah itu berempati kepada mereka. Oh, mereka belum tahu saya ini Rasul, mereka belum paham, makanya mereka perlakuannya kayak gini. Berempati, sangka baik sama orang. Makanya kalau Anda disakiti orang, sangka baik saja. Terus apa yang kedua? Maafkan saja, sudah maafkan. Nggak ada sakit hati kita. Sangka baik, maafkan saja karena dia manusia, mereka manusia, dan doakan, ya Allah berikan hidayah. Akhirnya hati ini pelong, enak. Makanya Rasulullah tuh nggak pernah sakit hati orang. Gitu, itu dicontohkan Rasulullah SAW. Orang yang sangat mulia, orang yang dijamin surga, orang yang dosanya tidak ada, dan yang buka pintu surga pertama kali nanti. Nah kita gimana? Yang banyak dosa, kesalahan, ya sedikit orang salah masa nggak mau memaafkan? Ya Allah saja yang maha pengampun, itu sebesar apapun dosa hamba atau Allah maafkan, Allah ampuni. Lah kita Rasul bukan, Nabi bukan, ulama bukan, ya mau lebih hebat dari Allah Ta'ala, ya Allah saja maha pengampun, lah kita cuma makhluk, apalagi kita harusnya memaafkan saja. Memang ini perlu dilatih ya, gak mudah, cuma harus dilatih dan dengan keyakinan, keimanan. Nah sahabat Akademi Mulia yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tiba di sesi yang terakhir dalam materi ini. Beberapa pesan penting yang saya sampaikan. Ingat, orang-orang salaf yang soleh dari umat ini pernah berkata 4 hal yang termasuk simpanan surga. Pertama, menyembunyikan musibah, menyembunyikan sedekah, menyembunyikan kelebihan, menyembunyikan sakit. Artinya kalau kita ada masalah itu jangan tampakkan pada orang. Ya wajah kita senyum saja seolah-olah nggak ada masalah. Cukup adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya curhat kepada Allah. Kalaupun curhat pengen pada manusia, kepada orang yang tepat, kepada orang yang bisa memberikan solusi, ya, dan memang mengerti ilmu agama seperti itu, atau dalam bidangnya expert ya dalam masalah itu. Jangan ke semua orang nyebar, apalagi di media sosial, jangan. Itu membuka aib namanya. Karena tiap orang juga ada masalah, nanti Anda malah dibully di media sosial ya, dan gak ada gunanya. Seolah-olah kita itu emang nggak punya Allah ya. Allah itu memberikan kita masalah itu supaya nguji kita ngadu ke Allah nggak gitu. Kalau kita malah ngadu ke manusia, ya ini berarti mencueki Allah dalam tanda kutip ya seolah-olah dia mengadukan Allah. Nah Allah kayak gini sama saya, itu kan malah nggak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita sembunyikan masalah, kita adukan kepada Allah, karena Allah yang ngasih masalah, pasti Allah yang akan ngasih solusi seperti itu. Dan boleh ke makhluk, cuma yang tepat ya, yang bisa ngasih solusi. Dan nggak semua orang yang kita ajak kayak gitu, orang yang amanah, terpercaya dan seterusnya. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, apabila Allah menetapkan suatu takdir, maka yang paling dicintai Allah adalah meridhoi takdirnya. Artinya kita ridho saja dengan ketentuan Allah, ya. Bahwasanya Allah tuh pasti menentukan takdir yang terbaik. Kemudian yang ketiga,
perbaharui iman kita dengan lafaz la ilaha illallah, carilah pahala di sisi Allah karena cobaan menimpa kita. Dan janganlah sekali-kali kita katakan andaikan ini tidak terjadi, andaikan kayak gini, seandainya saja seperti ini nggak akan terjadi seperti ini, itu nggak boleh. Ya sudah, yang terjadi ya sudah terjadi, ambil pelajaran. Jangan sampai kita seandainya saya ini nggak akan terjadi kayak gini, itu nggak boleh. Ya, sesungguhnya tidak ada taufik kecuali dari sisi Allah Ta'ala. Sungguhnya segala sesuatu itu ada hikmahnya, karena itu akan membuka peluang pintu syaitan untuk menggoda kita seolah-olah Allah tuh nggak adil, Allah tuh kayak gini. Padahal itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itu sudah yang terbaik. Ya sudah terjadi, ambil hikmah. Kemudian dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan hambanya, maka Allah segerakan hukuman di dunia. Bila Allah kehendaki keburukan, maka Allah tahan sampai dibayarkan di kiamat nanti. Makanya kalau kita ada masalah ini, justru Allah tuh sayang sama kita supaya kita nggak ada lagi dosa di akhirat nanti. Ya, supaya ya setidaknya berkurang ya. Kalau nggak sama sekali kan nggak juga, pasti ada dosa. Tapi setidaknya berkurang. Kalau orang itu cuma dihukum di akhirat, wah luar biasa itu. Ya, kayak disebutkan sebagian ulama kayak Fir'aun ya, nggak pernah sakit. Nah, dan terakhir, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka dengan masalah. Nah, jadi tanda Allah cinta dengan seorang hamba adalah Allah uji. Jadi jangan sampai kita itu malah stres dengan masalah. Alhamdulillah. Makanya ulama dulu bahkan sampai stres kalau nggak ada masalah. Kita malah stres dengan masalah. Kalau ulama dulu nggak ada masalah justru stres. Wah, Allah ini kayaknya nggak sayang sama saya kayak gitu. Nggak sakit dalam sepekan itu sudah stres ulama dulu. Ya kalau kita satu bulan aja sudah sakit, sudah stres. Ada masalah hilang ini sudah stres. Padahal itu tanda Allah sayang sama kita. Ya, kenapa? Dengan itu Allah tambahkan pahala, kita ada sabar. Dengan itu Allah hapuskan dosa. Alhamdulillah. Jadi ulama dulu bahkan ada musibah itu bersyukur. Alhamdulillah, dengan musibah ini Allah tambahkan pahala. Karena sabar, Allah hapuskan dosa. Masya Allah. Allah berikan karunia surga karena kesabaran itu pahalanya adalah surga. Insya Allah. Terakhir, jadilah mukmin yang menakjubkan. Dari Suhaib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ajaban di amril mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Inna amrahu kulhu khair. Seluruh urusannya baik. Ya, kata Rasulullah. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah didapati kecuali orang yang beriman. Ya, in asabathu sarra'u syakara. Jika dia mendapatkan nikmat, senang, dia bersyukur, maka khairullah, dan itu baik bagi dia. Wa in asabathu darra'u sabara. Jika dia mendapat susah, maka ia sabar, maka khairullah, dan itu baik bagi dia. Ya, jadi jadilah seorang mukmin yang menakjubkan. Yaitu apa? Mukmin yang bisa bersabar ketika mendapatkan musibah dan senantiasa bersyukur dengan rezeki dari Allah Ta'ala. Maka dalam hidup ini nggak akan ada masalah, nggak akan ada kegalauan yang berlebihan. Ya, galau, sedih itu wajar, tapi jangan sampai berkepanjangan sampai mengganggu ibadah kita kepada Allah Ta'ala atau mengganggu aktivitas kita. Makanya seorang mukmin itu insya Allah menakjubkan kalau dia benar-benar bisa bersabar, bisa bersyukur. Dan memang ini perlu latihan. Kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa bersyukur dan bersabar dalam kehidupan ini, sehingga insya Allah apapun yang menimpa kita itu kebaikan, tidak ada keburukan bagi seorang mukmin. Demikian mungkin dari saya, mohon maaf kalau terlalu panjang. Kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.